Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Renungan Hati. Masih di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Hari ini kita akan berbicara tentang berkat pengucapan syukur. Ketika kita berbicara mengucap syukur, itu bukan merupakan sesuatu perkara yang mudah. Buktinya, dari 10 orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus dengan karya ajaibnya, hanya satu yang datang dan kembali mengucap syukur kepada Kristus Yesus Tuhan. Itu artinya, ketika kita berbicara mengucap syukur, kita mampu, maka kita sudah menunjukkan kelas kita sebagai orang yang hebat, luar biasa. Hari ini kita akan berbicara secara khusus berkat dari seorang yang bisa melakukan pengucapan syukur atas karya-karya Tuhan Yesus yang terjadi di dalam hidup dia. Berkat apa saja yang dapat kita terima dari pengucapan syukur? Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, ketika kita mengucap syukur atau menjadi seorang yang mengucap syukur, maka kita akan menikmati double porsi berkat spesial yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika orang Samaria itu, dia datang kepada Kristus Yesus, dan dia meminta pertolongan dari Yesus. Ketika dia berteriak secara nyaring, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Dia taat dan pergi menjumpai para imam. Di tengah jalan, dia mengalami kesembuhan luar biasa. Ingat, berkat pertama yang diterima oleh orang Samaria ini adalah dia mengalami pemulihan kesembuhan dari sakit kusta dia. Tetapi yang luar biasa, hal yang paling hebat luar biasa bukan tentang kesembuhan secara jasmani dari sakit kusta. Tapi di ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada orang Samaria ini, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bagian ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang Samaria ini, yaitu keselamatan atas kusta dosa dia. Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit dia dari kusta, tetapi Yesus menyembuhkan penyakit dosa, yaitu kusta dosa di dalam kehidupan orang Samaria ini. Jadi ketika kita menjadi pengucap syukur, maka Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa, yaitu berkat keselamatan kepada orang Samaria ini. Bapak Ibu, itu yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita semuanya. Waktu kau menjadi seorang yang mampu mengucap syukur, mampu kemudian untuk menaikkan terima kasihmu kepada Tuhan, Tuhan sedang menyediakan sebuah double porsi spesial berkat dalam hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang yang mampu menjadi seorang pengucap syukur dan mengucap syukur dalam segala keadaan kita semuanya, maka bagian yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita semuanya sebuah pujian, aplaus, dan apresiasi yang luar biasa. Pada waktu orang Samaria ini datang kepada Yesus, dan dia mengucap syukur atas yang dilakukan Yesus dalam kehidupan dia, yaitu penyakit kustanya sembuh, maka Yesus memuji dia. Yesus memberikan apresiasi. Tadinya kan ada 10 orang, kenapa cuma datang 1 orang? Apalagi adalah orang Samaria, itu adalah orang asing. Pernyataan-pernyataan ini membuktikan dan menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa orang Samaria ini adalah orang yang memang memiliki sebuah kapasitas yang layak dipuji, diberikan apresiasi yang sangat luar biasa dari Kristus. Waktu engkau menjadi orang yang bisa dan mampu mengucap syukur, itu artinya engkau menjadi suatu pribadi yang akan memiliki dan menerima sebuah apresiasi dari Kristus Yesus Tuhan. Kenapa? Karena orang yang bisa mengucap syukur itu adalah orang yang ditempatkan sebagai seorang juara. Dia mampu mengalahkan 9 orang yang tidak mampu bisa mengucap syukur. Maka atas kemampuan dia mengucap syukur, Tuhan memberikan sebuah pujian. Tuhan memberikan sebuah keunggulan bagi dia. Dia merupakan orang yang layak diapresiasi, dan Yesus pantas kalau kemudian memberikan kepada dia sebuah sanjungan yang tinggi. Yesus pantas kemudian memberikan sebuah perbandingan yang hebat dibandingkan dengan 9 orang yang tidak bisa mengucap syukur. Dan berkat yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mampu mengucap syukur, maka Tuhan akan membuat suasana kehidupan kita itu menjadi suasana kehidupan yang sangat indah, sangat bagus, dan sangat baik-baik dan sempurna dalam hidup kita semuanya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-16, ketika orang Samaria itu datang kepada Yesus dan dia tersungkur dan dia mengucap syukur. Bahasa asli dari ketika dia mengucap syukur di sana ditulis dengan kata eukaristio. Nah, kata eukaristio itu merupakan 2 padanan kata, yaitu eu dan karistio. Jadi bagian yang pertama, kata eu itu dalam kamus Webster itu diterangkan dengan kata-kata good, wonderful, fine, dan perfect. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mampu mengucap syukur,
maka kehidupan kita akan diwarnai dengan suatu suasana hidup yang indah, yang bagus, yang baik-baik saja, dan yang sempurna. Artinya kalau kita menjadi orang yang bisa mengucap syukur, maka seluruh dan sepanjang hidupmu itu akan diwarnai dengan kenyataan-kenyataan realitas yang indah, yang bagus, yang baik, dan yang sempurna. Kalau kita tidak mampu mengucap syukur, maka yang negatif, yang buruk, yang tidak baik, yang tidak sempurna, itu yang akan menyertai kita semuanya. Tapi kalau kita mampu mengucap syukur, maka engkau sedang memastikan kehidupanmu akan selalu disertai oleh suasana kehidupan yang baik, yang bagus, yang indah. Pikiranmu bagus, pikiranmu indah, pikiranmu baik-baik, dan pikiranmu jadi sempurna. Suasana hatimu, kehidupanmu, bisnismu, semua keadaan fisikmu juga akan disertai, akan terus-menerus berada dalam suasana yang baik, yang indah, yang bagus, dan yang sempurna. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengucap syukur, berkat yang terakhir adalah kamu akan terus-menerus diiringi dengan karismata atau kasih karunia. Karismata itu adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima. Karismata adalah sesuatu yang diberikan Tuhan dengan kasih karunia dan kedaulatannya kepada orang di mana Tuhan suka, di mana Tuhan senang. Jadi ketika kita bisa mengucap syukur, Tuhan senang kepada kita semuanya, dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita semuanya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan bagi kita semuanya memiliki karakter Allah. Kasih karunia adalah kemampuan bagi kita semuanya pada satu situasi-situasi yang tidak baik, kita mampu melakukan dengan kekuatan dari karakter Allah itu sendiri. Contoh sederhananya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu semuanya dilukai, maka akan muncul bagi kita semuanya membenci, kemudian marah, membalas itu semuanya. Nah, kasih karunia-Nya yang diberikan Tuhan adalah ketika kita disakiti, kasih karunia memberikan kepada kita sebuah kemampuan untuk mengampuni, untuk memberkati, untuk melupakan. Itu adalah kekuatan kasih karunia. Kasih karunia ketika Anda difitnah, ketika Anda betul-betul dilukai, Anda bisa mengampuni, Anda bisa berdoa, Anda bisa memberkati, Anda bisa kemudian bersanding, normal dan biasa. Itu adalah kekuatan kasih karunia. Maka hari ini, jadilah pengucap syukur. Jadilah orang yang mampu mengucap syukur dengan semua kebaikan kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Karena Anda yang akan mengubah kehidupan Anda. Karena Anda yang akan menempatkan diri Anda dalam level sang juara. Karena Anda yang akan menikmati double porsi berkat Tuhan spesial. Dan Anda juga yang akan terus-menerus membawa kemampuan karakter Kristus masuk dalam hidup Anda semuanya. Tuhan memberkati, dan ingat, besok kita akan mengakhiri pembahasan kita dalam Injil Lukas pasal 17 dari ayat 11 sampai ayat 19 dengan satu tema kuasa tanpa batas. Mari ikuti terus renungan hati. Tuhan memberkati kita semuanya.